Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilma. Selamat pagi anak solih dan solihah, anak kelas 2C yang Bu Guru cintai dan sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi ini? Bu Guru berharap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi pecahan. Silahkan dibuka buku paket tematiknya di halaman 8. Nah, di sini kita akan belajar atau mengenal tentang apa itu pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Coba di sini dilihat, ada satu buah donat utuh. Kemudian donat yang utuh tadi dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Ya. Nah, satu bagian ini disebut dengan setengah. Setengah dan setengah, ya. Kemudian di sini juga ada satu donat utuh. Donat utuh tadi dipotong menjadi dua bagian yang tidak sama besar. Ya, satu bagiannya ini tidak bisa disebut setengah. Karena apa? Karena potongannya tidak memiliki ukuran yang sama besar. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ini setengah karena ukurannya dipotong sama besar. Kalau ini bukan setengah karena potongannya tidak memiliki ukuran yang sama besar. Sekarang lanjut ke halaman sebelahnya. Halaman 9. Nah, di halaman 9 di sini juga ada satu buah donat. Satu buah donat dipotong menjadi dua bagian donat yang sama besar. Maka satu bagian donat dari dua bagian donat ini disebut dengan setengah atau 1/2. Jadi 1/2 ini kalian bisa baca setengah atau 1/2. Ya. Kemudian lanjut ke halaman sebelahnya, halaman 10. Di sini di bagian ayo berlatih, lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Ya. Sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian disebut 1/2. Ya, kita isi bersama-sama ya. 1/2. Kemudian lanjut di nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Setiap potong kertas ini adalah 1/2 bagian. Ya. Sekarang lanjut di nomor 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapat setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa bagian yang sama besar? Menjadi dua bagian yang sama besar. Yang terakhir, agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran berapa? Ukuran yang sama, ya 1/2. Maka bagian tersebut atau dua kue tersebut harus dipotong dengan ukuran sama besar.
Begitu ya. Nah, anak-anak, 1/2 atau setengah juga kita bisa gunakan contoh lain ya. Misalkan di sini Bu Guru punya balok. Nah, balok ini jika dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, maka yang ini disebut 1/2. Ini juga ukurannya 1/2. Jadi ukurannya sama besar. Kemudian kita bisa mengarsir salah satunya. Misalkan kita arsir salah satunya. Nah, ini juga disebut dengan 1/2. Ini angka 1-nya yang diarsir. Nah, angka 2-nya itu adalah keseluruhan dari balok tersebut. Ada 2 kotak, yang satu diarsir ya. Jadi angka 1-nya dari balok yang diarsir 1. Kemudian 2-nya itu adalah keseluruhan dari balok tersebut 2. Maka disebut dengan 1/2. Ya, bisa dipahami ya anak-anak. Jadi satu balok yang ukurannya dipotong sama besar itu memiliki ukuran 1/2 masing-masing potongannya. Ya, Bu Guru ulangi. Nah, kita bisa arsir salah satunya. Nah, ini juga disebut dengan pecahan 1/2. Satunya dari balok yang diarsir, 2-nya adalah keseluruhan dari balok tersebut. Ada 2 kotak. Begitu ya. Jadi silakan dibuka halaman 11-nya. Di sini arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Ya, di sini ada beberapa gambar, ada 6 gambar. Silahkan kalian arsir bagian dari gambar berikut. Contohnya ya. Nah, kita arsir satu bagian ini adalah balok memiliki balok dengan ukuran yang sama besar atau memiliki ukuran 1,5 masing-masingnya ya. Jadi masing-masing ini memiliki ukuran 1,5 semua. Nah, kita arsir salah satunya, maka balok ini termasuk ke dalam pecahan 1/2. Nah, silahkan kalian lanjutkan nomor 2, 3, 4, dan 5. Baik, lanjut ke halaman 29. Nah, di sini ada puding dengan dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Sehingga masing-masing potongan puding ini memiliki ukuran 1/3, 1/3, 1/3. Jadi masing-masing potongan ini memiliki ukuran yang sama, yaitu 1/3. Nah, jadi satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Kemudian 1/3 bisa kalian baca menjadi 1/3 atau 1/3. Pecahan 1/3 itu apa? Pecahan 1/3 adalah 1 dari 3 bagian yang sama besar. Jadi di sini kan ada puding tadi ya. Puding, 1 puding dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka ini bisa disebut dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Bisa dipahami? Baik. Kemudian silahkan buka halaman 30-nya. Di bagian halaman 30 ini ayo berlatih, lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat.
Nah, Siti memotong kertas menjadi 3 bagian. Nih ya, ada 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, setiap bagian disebut apa? Disebut 1/3 bagian ya. Jadi masing-masing bagian disebut dengan 1/3 bagian. Kemudian lanjut. Halaman 31. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Ya. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus apa? Harus sama besar. Gitu ya. Sekarang yang terakhir, Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Jadi ada 3 kue. Ada 1 kue dipotong menjadi 1/3 sama besar. Maka kue tersebut dibagi menjadi berapa bagian yang sama besar? Menjadi 3 bagian, karena 1/3 ya. Jadi 1 kue dibagi menjadi 3 bagian jika ingin memiliki ukuran 1/3 atau 1/3. Nah, anak-anak, di sini juga kalian bisa mengilustrasikan atau mencontohkan menggunakan balok atau bentuk yang lainnya ya. Di sini ada satu balok dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka masing-masing dari bagian ini memiliki ukuran 1/3 ya. 1/3. Kalian bisa mengarsirnya 1 potong balok. Nah, angka 1 diperoleh dari balok yang diarsir. Sedangkan angka 3 itu diperoleh dari keseluruhan balok yang dipotong. Ada berapa balok yang dipotong? Ada 3, 1, 2, 3. Ya, bisa dipahami? Jadi, angka 1 diperoleh dari balok yang diarsir, sedangkan angka 3 merupakan keseluruhan dari balok tersebut. Ada 3 potong balok. Jadi disebut dengan 1/3 atau 1/3. Nah, silakan tugas berikutnya, silakan kalian arsir nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi tugasnya ada 2 ya. Tadi mengarsir semua, hanya mengarsir semua ya. Baik anak-anak, mungkin untuk materi matematika kali ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya Bu Guru mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau ada yang belum dipahami, mungkin silahkan kalian japri ke Bu Guru bagian mana yang belum bisa kalian pahami. Insya Allah nanti akan Bu Guru ulangi kembali untuk mereview kembali materi yang sudah disampaikan ya. Baik, jangan lupa Bu Guru berpesan juga harus tetap rajin belajarnya, jaga kesehatan, selalu patuh pada umi dan abinya ya. Kemudian harus tetap selalu dimurojaah materi diniyahnya yang sudah kalian hafal supaya tidak lupa. Baik ya. Mungkin satu lagi, tetap harus dijaga sholat 5 waktunya ya, tidak boleh bolong-bolong.
Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.